Berlanjut dari chapter sebelumnya, melihat hasil kali ini lebih banyak dari terakhir kali membuat Luli senang sekaligus sedikit penasaran. Langsung saja, mereka bertiga menjelaskan caranya memanen waktu dengan menggunakan tiket lotre yang hadiahnya berkali-kali lipat dari lotre pada umumnya. Yang mana itu dapat dibeli dengan masa hidup beberapa bulan saja. Hal itu tentu menghemat waktu mereka bertiga dalam mengumpulkan waktu serta biaya yang dikeluarkan juga lebih sedikit dari biasanya. Mendengar itu, tentu Luli memuji mereka dan langsung mengambil waktu yang telah mereka kumpulkan. Setelah itu selesai, Luli kemudian berterima kasih dan mempersilahkan mereka untuk keluar. Sekarang, Luli telah memiliki waktu lebih dari 10.000 tahun, yang pada saat bersamaan kesadarannya juga berpindah ke dimensi waktu seperti sebelumnya. Namun, kali ini ia mencoba sesuatu yang lain, sehingga bukan hanya kesadarannya saja yang dipindahkan, tetapi tubuhnya pun juga ikut berpindah ke suatu waktu dan tempat yang lain. Luli berpindah ke aliran waktu. Ia mampu melihat peristiwa dari setiap waktu melalui bola-bola waktu. Hingga ia melihat waktu dari seorang taipan bisnis, Zhang Xiaoyu. Tanpa lama-lama, Luli langsung datang ke waktu itu untuk menemui Tuan Zhang. Sesampainya di waktu itu, tepatnya di rumah sakit, nampak keadaan dan orang-orang sekitar yang begitu klasik, terlihat dari pakaian mereka. Terlihat juga seorang perempuan dan anaknya yang bersedih karena keadaan suaminya yang tengah berbaring di ranjang rumah sakit, yang tinggal menunggu kematian. Meskipun Tuan Zhang memiliki banyak uang, namun pada masa itu pengetahuan medis masih sangatlah minim. Melihat kondisi itu, tentu Luli sangat tertarik karena ia ingin menulis ulang sejarah dengan menyelamatkan Tuan Zhang. Luli kemudian mendekati Tuan Zhang dan memperlihatkan waktu milik Tuan Zhang yang tinggal 1 jam. Tuan Zhang yang terbangun dan melihat itu tentu ketakutan, hingga mengira Luli adalah malaikat maut. Agar tidak salah paham, Luli kemudian memperkenalkan dirinya sebagai pedagang waktu dan menawari Tuan Zhang untuk keluar dari cengkraman kematian. Lalu Tuan Zhang menanyakan tentang keluarganya ke depannya dan bertanya alasan Luli untuk menawarinya apakah untuk kekayaan. Luli menjawab bahwa Tuan Zhang seharusnya memang mati di zaman ini, dan alasan untuk menawarinya waktu agar ia mau bergabung menjadi karyawan Luli di Eternal Club 100 tahun mendatang. Setelah memikirkannya, Tuan Zhang akhirnya menerima tawaran Luli. BTW, kolot juga ya Pak Tuan Zhang ini. Udah dibilang bukan malaikat maut, masih aja manggil Luli malaikat maut. Berganti ke istri Tuan Zhang yang masih menangis bersama anaknya, tiba-tiba ada lelaki parubaya yang menyuruhnya untuk tidak menangisi Tuan Zhang. Istrinya yang sadar seketika mendekati pria tersebut yang ternyata adalah Tuan Zhang sendiri. Istrinya cemas dan bertanya tentang rupa Tuan Zhang yang kembali muda. Tuan Zhang mendekatkan bibirnya ke telinga istrinya sambil berbicara tentang kejadian tadi dengan Luli termasuk dirinya yang seharusnya telah meninggal. Mendengar itu, istrinya hanya bisa bersedih dan memeluk suaminya. Dari kejauhan, Luli masih memperhatikan mereka. Scene berganti ke sebuah taman yang mana Luli tengah menunggu Tuan Zhang. Beberapa saat kemudian, Tuan Zhang muncul dengan membawa koper. Sembari berjalan, mereka mengobrol. Luli menjelaskan aturan yang tidak boleh dilanggar oleh Tuan Zhang, karena seharusnya ia telah mati di masa ini. Jadi, aturan itu bertujuan agar sejarah tidak berubah dengan drastis. Mereka pun bersepakat untuk bertemu kembali setelah 100 tahun. Jadi sebelumnya, waktu yang diberikan Luli itu 100 tahun lebih ya. Jadi mereka akan bisa ketemu pada masa depan. Setelah Tuan Zhang pergi dan keluar negeri,
Tiba-tiba terdengar sebuah kamera. Ternyata itu adalah seorang gadis yang mencoba kamera barunya ke Luli. Kebetulan di dekat sana ada perkelahian. Melihat itu, Luli tidak tinggal diam. Saat akan mendekat, tiba-tiba ia diseret ke aliran waktu dan meninggalkan era tadi. Tiba-tiba Luli dipindahkan ke masa sekarang, tepat di hadapan Miss Sen, pelayan wanita yang pernah ia tolong di restoran dulu. Miss Sen pun bertanya ke Luli apa yang terjadi karena sekitarnya tiba-tiba berhenti dan Luli muncul seketika. Luli pun menjawab kalau itu memang perbuatannya agar tidak ada orang yang mengganggu. Padahal dia juga bingung tuh, soalnya teleport ke tempat random. Miss Sen juga menebak bahwa yang waktu itu pasti dibantu oleh Luli. Dengan santai, Luli mengiyakan pertanyaan tersebut. Mereka pun mengobrol yang mana Miss Sen menceritakan kehidupannya dan ekonominya yang sungguh sulit juga dalam bekerja. Luli yang mendengar itu pun memberikan kartu namanya dan memperkenalkan diri serta menawarinya untuk bekerja di Eternal Club. Sin kemudian memperlihatkan Luli di ruang kerjanya yang tengah memikirkan kejadian saat ia masuk ke era sebelumnya. Ia takut perjalanan waktunya itu merubah sejarah secara drastis. Terlebih, ia juga meninggalkan fotonya di era tersebut. Sin beralih ke Tetua Song yang mengantarkan seorang pebisnis top dari negara X ke markas Eternal Club. BTW, Tetua Song ini kepala keluarga yang monopoli media di negara ini ya. Juga Luli pernah datang ke pernikahan cucunya di part awal guys. Saat tiba di markas dan keluar dari mobil, pebisnis tersebut bernostalgia dengan tempat markas tersebut berdiri 100 tahun lalu. Mereka pun memasuki gedung. Saat di dalam, pebisnis tersebut masih saja mengatakan nostalgia tempat ini. Kemudian, muncullah Luli yang langsung menyapa pebisnis tersebut, yang ternyata Tuan Zhang. Mereka pun mengobrol karena telah lama sekali berpisah bagi Tuan Zhang. Namun, baru kemarin bagi Luli. Mendengar itu, anak Tetua Song terkejut karena hal yang digumamkan Tuan Zhang adalah kenyataan. Tuan Zhang dan Luli berpindah ke ruang kerja Luli untuk berbicara. Tuan Zhang menceritakan bagaimana perjalanan ekonominya dari 100 tahun lalu. Ia juga meminta maaf ke Luli karena melanggar larangan bertemu keluarganya yang sempat disampaikan Luli sebelumnya. Luli kemudian berpikir sejenak dan menjawab bahwa ia tidak menyalahkan Tuan Zhang karena aliran waktu juga tidak berubah banyak. Mereka berdua pun menemui Tetua Song dan anaknya untuk berterima kasih. Luli juga meminta Tetua Song untuk membantu Tuan Zhang dalam beradaptasi di sini. Hal itu tentu diiyakan oleh Tetua Song. Sin kemudian beralih ke kediaman keluarga Glory. Tetua Rong baru saja mendapatkan notifikasi bahwa anggota nomor 118 baru saja kembali ke negara asalnya atas perintah Luli. Melihat itu, Tetua Rong hanya diam sambil mendengarkan anak-anaknya yang penasaran dengan anggota nomor 118. Tiba-tiba, datang cucu Tetua Rong bersama temannya. Teman cucunya itu bertanya ke Tetua Rong apakah pernah melihat pria dalam foto. Melihat itu, Tetua Rong sangat kaget. Ia percaya kalau Luli telah hidup seratusan tahun, tapi baru kali ini ia melihat buktinya. Ternyata foto itu adalah Luli yang diambil oleh nenek teman cucunya pada tahun 1926. Pada saat itu, anaknya berbicara ke Tetua Rong bahwa ia baru mendapat informasi tentang nomor 118 yang ternyata adalah Tuan Zhang dari negara X yang diantarkan oleh Tetua Song. Mendengar itu, Tetua Rong hanya kesal karena didahului oleh Tetua Song. Beralih ke markas pemerintah pada salah satu divisi rahasia, terlihat anak buahnya melaporkan perkembangan terkait subjek rahasia yakni Luli tengah kedatangan tamu bernama
Zhang dari negara X. Setelah melihat dokumen dan foto yang dimaksud oleh bawahannya, kepala tim itu menebak bahwa Zhang ini sebagai Zhang Hai yang sama dari abad yang lalu. Mendengar itu, bawahannya menyanggah pendapat dari ketuanya. Namun, ketua itu menjelaskan bahwa itu adalah sesuatu yang mungkin, mengingat subjek rahasia bisa memanipulasi waktu. Sun kemudian beralih ke Luli yang terlihat senang karena dunia mikroskopik satunya telah dimulai. Kemudian diperlihatkan Luli, Nyonya Du, dan Tuan Zhang yang tengah berdiskusi tentang Luli yang ingin membuat basis baru di negara X kepada Tuan Zhang. Mendengar itu, Nyonya Du nampak pesimis, yang kemudian ditenangkan oleh Luli dengan pepatah bahwa jangan pernah menaruh semua telurmu di satu tempat. Diskusi itu diakhiri Luli dengan memberikan tambahan masa hidup kepada Tuan Zhang untuk mempertahankan hidupnya. Luli kemudian pergi ke ruang latihan klub. Di sana ia melatih kemampuannya mengingat waktu yang dimilikinya ribuan tahun. Ia pun mencoba akselerasi waktu 10.000 kali. Seketika tangan Luli gemetar dan kehilangan 500 tahun waktunya hanya untuk mengaktifkan kekuatan itu saja. Sadis, lu harus reinkarnasi sampai 5 atau 6 kali tuh buat bisa ngaktifin kekuatannya Luli. Di sisi lain, Misen telah berdiri di depan gedung Eternal Club. Ia kemudian ditegur oleh Wei Lan yang menjaga tempat tersebut dan ditanyai mengenai kepentingannya. Misen pun menjawab dengan mantap bahwa ia di sini untuk melamar pekerjaan. Di saat yang bersamaan, Luli tengah rapat bersama karyawan intinya mengenai dunia mikroskopik satunya. Banyak masalah yang mereka temui seiring berjalannya proyek ini, terutama tentang klub yang kekurangan tenaga ahli dalam penelitian ini. Hal itu kemudian dijawab oleh Luli yang berkata bahwa tidak perlu khawatir tentang itu karena ia akan mendatangkan ilmuwan dari masa sekarang dan juga masa lalu, sembari mengakhiri rapat tersebut. Luli kemudian berjalan dengan pesam di taman yang kemudian muncul Misen menyapanya. Ia berbicara ke Luli bahwa ia mengambil tawarannya yang kemudian Misen diajak oleh Luli untuk berkeliling. Terlihat ketiga ilmuwan tua Luli itu tengah berlomba dan merengek ke Luli untuk meminta asistennya masing-masing. Menanggapi hal itu, Luli kemudian memperkenalkan Misen sebagai sekretarisnya yang berlatih. Mereka dapat memberitahukan kebutuhannya ke Misen mulai sekarang. Mulailah Misen mencatat kebutuhan masing-masing profesor tersebut, meskipun ia tidak paham tentang apa yang dikatakan oleh mereka. Sesaat kemudian, Luli muncul menanyakan bagaimana pekerjaan Misen. Ia juga bertanya pada ketiga peneliti tersebut tentang kemampuan teknologi saat ini dalam memodifikasi tingkat produksi sel. Di luar ruangan setelah pekerjaan Misen selesai, Luli pun menawarinya sebagai pegawai tetap klub. Misen pun tidak menolak. Kemudian muncul Tuan Tang yang mengajak Luli diskusi kembali tentang pertanyaannya tadi, yang mana Tuan Tang berkata bahwa itu mungkin saja secara teori. Mendengar itu tentu membuat Luli senang. Di saat yang bersamaan, datanglah pesan dengan anggota nomor satunya di tim baru untuk menghadap Luli. Luli yang melihat pesan menanyakan kabarnya dan memperkenalkan sekretaris barunya itu. Melihat itu, anggota nomor satu tersebut dengan muka songongnya menyepelekan Luli karena tidak tahu dan menganggap Tuan Tang sebagai bosnya pada awalnya. Hingga Luli bertanya ke Pesaum siapa perempuan tersebut. Akhirnya dengan paksa Pesaum menundukkan kepala anggotanya nomor satu itu dan memperkenalkannya ke Luli.
Luli pun terkesan karena orang nomor satu di pasukan Pesalm adalah seorang perempuan. Tiba-tiba anggota tersebut berbicara dengan keras bahwa dia punya sesuatu yang ingin dibicarakan tentang pelatihan. Luli memberikan kesempatan untuk berbicara. Anggota itu pun menjelaskan bahwa ia telah bertemu salah satu perwakilan Luli dan berhasil mengorek informasi bahwa Luli punya perwakilan membeli waktu. Dan anggota nomor satu itu pun bilang bahwa ia juga ingin menjadi perwakilan Luli. Mendengar itu, Luli memperingati anggota tersebut untuk berhati-hati dalam berbicara. Setelah diperingati, bukannya takut, anggota tersebut malah makin menggebu-gebu menyampaikan keinginannya itu ke Luli. Luli yang melihat semangat anggota itu pun memberikan kesempatan kepadanya untuk mencarikan sukarelawan untuk percobaan tanpa bantuan klub agar bisa menjadi perwakilan Luli. Scene berganti ke distrik kecil pinggiran kota. Terlihat anggota nomor satu yang ternyata bernama Sedi sedang menjalankan misinya. Berganti ke pedagang di sana, ia tengah kedatangan pembeli wanita. Saat pedagang itu lengah, seorang pria yang merupakan teman wanita itu hendak menculik anaknya yang sedang bermain tak jauh darinya. Namun, tiba-tiba datang Sedi yang pura-pura bertanya arah pada pria itu, yang sontak membuat pria tersebut kesal karena gagal melakukan penculikan. Pria itu pun mengganti target penculikannya menjadi Sedi karena dianggap sebagai wanita lemah. Ia kemudian menunjukkan arah yang ditanya oleh Sedi, yakni tempat penerimaan pengasuh anak. Perempuan teman pria itu pun mendekat dan mengaku tahu tempatnya sambil menawarkan menunjukkan jalan kepada Sedi, yang ternyata diam-diam diikuti oleh pria tadi. Saat di tempat sepi, pria itu langsung digaplok dari belakang oleh rekan Sedi, sedangkan Sedi melumpuhkan wanita tadi. Mereka berdua pun keluar dari tempat itu sambil membawa 2 buah koper. Saat terbangun, perempuan itu sangat terkejut karena ia telah terkurung di sebuah lab. Luli kemudian berkata bahwa mereka akan melakukan beberapa eksperimen kepadanya, yang mana itu membuatnya semakin takut dan meminta untuk dilepaskan segera. Mendengar itu, Luli hanya tersenyum sambil menyuruh Sedi untuk mengeluarkannya. Tapi, mengingat tindakan kejahatannya yang telah dilakukan, Sedi berkata bahwa hukuman mati adalah yang paling tepat untuk perempuan tersebut. Luli pun menyuruh Sedi untuk mengurusnya sembari ia berjalan keluar. Setelah mendengar itu, perempuan tersebut langsung histeris karena ia akan mati sebentar lagi. Akhirnya ia pun setuju untuk menjadi relawan bagi eksperimen Eternal Club. Mendengar itu, Luli tentu senang dan segera meninggalkan lab bersama Sedi. Saat di ruangannya, Luli memuji Sedi akan kinerjanya. Sedi dengan pendiriannya meminta Luli untuk menjadikannya sebagai perwakilan. Luli pun tanpa ragu memberikan kekuatannya sebagai perwakilan dalam membeli waktu. Setelah proses selesai, Luli menanyakan rencana Sedi selanjutnya. Dengan mantap, Sedi berkata kalau dia ingin pergi ke negara Y mengumpulkan waktu. Scene kemudian beralih ke Profesor Hou yang sedang melakukan panggilan dengan temannya Prof. Kelvin. Prof. Kelvin bersedih karena anaknya yang telah melampauinya akan meninggal. Mendengar itu, Prof. Hou kemudian memberikan solusi ke temannya itu untuk dapat bergabung ke penelitiannya. Dengan begitu, Tuan Lu dapat membantunya menambah waktu anaknya. Mendengar kata sahabatnya itu, Prof. Kelvin percaya padanya. Namun, jika memang Luli menginginkan Prof. Kelvin bergabung, maka ia juga harus menyelamatkan putranya dari kematian. Begitulah situasi yang disampaikan oleh Prof. Ou ke Luli.
Mendengar itu, Luli menjadi tertarik. Kemudian ia memanggil Psalm. Luli bertanya tentang perkembangan pasukan rahasia milik Psalm, yang kemudian dijawab bahwa pasukan rahasianya telah menjalani banyak latihan. Namun, ada yang kurang, yaitu pengalaman sesungguhnya. Luli tersenyum mendengar itu. Ia kemudian memenuhi harapan Psalm agar pasukannya mendapat pengalaman dengan menjalankan misi merebut bahan informasi rahasia penelitian pihak lain dan membawa mereka semua kembali. Mendengar itu, Psalm sangat senang dan menyanggupi misi dari Luli.